Nah baik, selamat pagi anak-anak kelas 8A dan kelas 8B dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga kabar kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat dan yang pastinya tetap semangat. Nah baik, pada video pembelajaran kita hari ini kita telah masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang 2. Kalian simak dan pahami penjelasan video berikut ini. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu bagian A tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya yaitu 1. Kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak perlu ketahui, Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar yang tertulis. Terdapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. UUD merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Mengapa demikian? Karena pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Nah, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum adanya perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Namun, setelah adanya perubahan, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, berikutnya yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea 1 sampai dengan alinea 3 pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya sama aja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, dilihat dari tertib hukum, pembukaan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm bagi negara Republik Indonesia.
Nah, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPKI yang menetapkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Kemudian berdasarkan isi, bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara, dan tujuan negara. Kemudian pembukaan menetapkan adanya suatu UUD Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah negara yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan, hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Kemudian yang keenam, kedaulatan rakyat. Yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Sekian penjelasan materi kita hari ini. Sampai jumpa di video PPKN bab 2 selanjutnya. Akhir kata Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Nah, baik, Ibu akhiri pembelajaran kita cukup sampai di sini, dan Ibu berharap lewat penjelasan melalui video tadi anak-anak dapat mengerti dan memahami tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, minggu depan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Persiapkan diri kalian. Nah, baik, di akhir pembelajaran Ibu memberikan tugas. Nah, kalian boleh salin di catatan PPKN. Akhir kata, sekian dan terima kasih.